Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Jatin Gupta dengan follower sekitar 22.300 follower teman-teman. Kita akan membahas tentang P-Network. Jadi dunia mata uang kripto ini terus berkembang dinamis, menghadirkan berbagai inovasi dan menarik minat di berbagai belahan dunia. Di Tanzania, P-Network adalah sebuah proyek mata uang kripto yang masih muda, ini tengah menjadi perbincangan hangat. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif Abdullah Juma, pemimpin P-Network Tanzania, yang baru-baru ini memberikan penjelasan rinci tentang P-Network di sebuah saluran berita, teman-teman. Fenomena ini memunculkan beberapa hal positif yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran dan bahan diskusi. Kemunculan Abdullah Juma di media untuk menjelaskan P-Network menandakan adanya upaya serius untuk mengedukasi masyarakat Tanzania tentang mata uang kripto ini. Dan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran publik dan membantu mereka memahami potensi yang dimiliki oleh P-Network, teman-teman. Selama ini mata uang kripto seringkali dianggap sebagai teknologi yang rumit dan hanya dipahami oleh segelintir orang, padahal seiring dengan perkembangan zaman, mata uang kripto berpotensi menjadi alternatif pembayaran yang lebih efisien dan inklusif. Jadi paparan Abdullah Zuma diharapkan dapat membuka wawasan bagi masyarakat Tanzania tentang manfaat dan cara kerja P-Network, teman-teman. Meningkatnya kesadaran publik tidak hanya penting untuk adopsi P-Network secara luas, tetapi juga membangun ekosistem mata uang kripto yang sehat di Tanzania. Masyarakat yang melek literasi kripto akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi, dan ini dapat berkontribusi positif terhadap perkembangan P-Network ke depannya, teman-teman. Kesediaan Abdullah Juma untuk menjadi pembicara di media massa menunjukkan komitmen komunitas P-Network di Tanzania untuk mempromosikan dan mendukung proyek ini. Dan hal ini tentu saja membuahkan dampak positif karena kehadiran sosok pemimpin yang aktif itu dapat menciptakan rasa percaya dan minat yang lebih besar di kalangan masyarakat, teman-teman. Komunitas yang solid merupakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan P-Network. Mereka dapat saling berbagi informasi, berdiskusi tentang perkembangan terbaru, dan membantu para pengguna baru untuk memahami cara kerja P-Network, teman-teman. Dengan adanya dukungan dan wadah dari komunitas, maka para pengguna P-Network di seluruh dunia, khususnya yang ada di Tanzania, akan merasa lebih diuntungkan dan memiliki motivasi untuk terus berpartisipasi dalam proyek ini, teman-teman. Kemudian komunitas yang aktif juga dapat berperan sebagai jembatan di antara pengembang P-Network atau para developer dan para penggunanya di seluruh dunia termasuk di Tanzania. Melalui komunitas, aspirasi dan kendala yang dihadapi oleh para pengguna dapat diteruskan kepada tim pengembang sehingga P-Network dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di seluruh dunia termasuk di Tanzania, teman-teman.
Salah satu keunggulan utama dari P-Network adalah kemudahannya untuk ditambang, tidak seperti mata uang kripto lain yang membutuhkan perangkat komputer khusus dan proses mining yang rumit. P-Network dapat ditambang menggunakan smartphone dan ini merupakan sebuah terobosan yang sangat signifikan karena membuat P-Network lebih mudah diakses oleh masyarakat luas di seluruh dunia dan khususnya di Tanzania, teman-teman. Khususnya bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional. Kemudahan akses ini berpotensi mendorong inklusi keuangan di Tanzania. Dengan menambang P-Network, masyarakat Tanzania dapat berpartisipasi dalam mata uang kripto dan berpotensi memperoleh manfaat finansial di masa depan. Selain itu, P-Network juga berpeluang menjadi alat pembayaran alternatif yang lebih efisien dibandingkan dengan metode konvensional, teman-teman. Namun perlu diingat bahwa kemudahan akses bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan dari P-Network, teman-teman. Jadi, kalau kita tahu bahwa masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan seperti utilitas atau kegunaan dari P-Network, kemudian nilai tukar dan juga regulasi pemerintah terkait mata uang kripto. Pada saat kita berbicara tentang tinjauan kritis maksud saya, bahwa meskipun memiliki potensi yang menjanjikan, penting untuk dicatat bahwa P-Network masih berada dalam tahap pengembangan awal. Proyek ini belum sepenuhnya diluncurkan dan belum ada jaminan bahwa P-Network akan berhasil dan memiliki nilai tukar yang signifikan di masa depan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan P-Network seperti adopsi pengguna secara global, kemudian perkembangan teknologi blockchain dan regulasi pemerintah di berbagai negara. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset yang mendalam dan memahami resiko yang ada sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam P-Network, teman-teman. Dan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan riset tentang P-Network itu adalah white paper P-Network, teman-teman. Jadi white paper merupakan dokumen resmi yang menjelaskan secara rinci tentang konsep, teknologi, roadmap, dan pengembangan P-Network. Membaca white paper akan membantu kita untuk memahami bagaimana P-Network bekerja dan apa yang ingin dicapai oleh proyek ini, teman-teman. Jadi kalau kesimpulannya, teman-teman, bahwa potensi dan komunitas yang aktif di Tanzania dan ada di seluruh dunia termasuk di Indonesia ini memberikan informasi yang positif tentang perkembangan P-Network. Namun penting juga untuk diingat bahwa masih banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi dalam P-Network. Lakukan riset yang mendalam dan pahami resikonya sebelum mengambil keputusan, teman-teman. Namun pada intinya, apabila kita bergerak atau melakukan sesuatu dalam dunia kripto, yang penting kita pahami adalah visi dan misi dari pendiri dari proyek tersebut, teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa kita harus memahami apa visi dari pendiri P-Network, yaitu Dr. Nicholas Kokalis pada saat menciptakan proyek ini. Sehingga jangan sampai kita bergelut di dalam P-Network, tapi kita tidak mengetahui apa yang sedang kita perjuangkan. Karena kalau kita bermain di dalam P-Network, kemudian kita tidak memahami maksud dan tujuan serta visi dari Dr. Nicholas Kokalis, maka itu gampang patah arang, teman-teman. Saya pastikan kita yang tidak memahami maksud dan tujuan dari Nicholas Kokalis, itu biasanya rata-rata dalam perjalanan akan tumbang dan akan digantikan oleh para pionir-pionir baru yang lebih bersemangat untuk mempelajari tentang teknologi blockchain. Oke, teman-teman, tetap semangat. Dengan adanya informasi ini, semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Kalau di Tanzania bisa semangat sampai tampil di stasiun-stasiun televisi, maka kita juga harus membuktikan bahwa P-Network yang ada di Indonesia itu juga tidak kalah dengan yang ada di Tanzania.
Tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.